Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Nasbana Tania Mulidia dari kelas D Pariwisata. Kalian tahu nggak sih wisata Santera Delapan T yang ada di Batu itu? Iya, wisata yang dikenal sebagai salah satu destinasi dengan keindahan replika taman bunga ala Eropa. Tetapi, di balik keindahan yang kalian lihat itu, Santera Delapan T memiliki sisi gelap dengan berbagai polemik yang berkaitan dengan pelanggaran etika bisnis, lingkungan, dan digital. Pada pertengahan 2025, Santera de la Ponte disegel oleh pemerintah daerah karena dugaan pelanggaran perizinan dan pajak. Wisata Santera de la Ponte ini diduga beroperasi tanpa izin resmi, serta menunggak kewajiban pajak yang menjadi hak pemerintah daerah. Didasarkan pada surat dari Dirjen Pajak tanggal 14 Mei 2025, surat tersebut menunjukkan bahwa flora wisata Santera de la Ponte ternyata belum berbadan hukum resmi, baik dalam bentuk PT maupun koperasi. Bahkan tempat wisata ini juga belum memiliki nomor pokok wajib pajak. Tak hanya itu, video-video yang viral di media sosial menunjukkan bagaimana lokasi ini kerap dipadati wisatawan tanpa kontrol kapasitas yang memadai. Overtourism ini tak hanya dapat mengganggu kenyamanan wisatawan, akan tetapi juga berdampak negatif pada lingkungan sekitar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dia Agustina Kohar dan kawan-kawan, meskipun wisata Santera de la Ponte ini mengusung tema taman bunga, akan tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan standar keberlanjutan. Karena bangunan yang digunakan untuk spot foto tambahan dipilih dari beton dan kaca, yang dimana kedua material tersebut kurang ramah lingkungan. Jadi, meskipun desainnya menawan, area taman serta vegetasi yang ada belum sepenuhnya mendukung biodiversitas. Ketidakseimbangan antara daya dukung lingkungan dengan kapasitas wisata inilah yang menyebabkan degradasi lingkungan. Dari sisi etika digital, promosi yang gencar dilakukan lewat platform media sosial menampilkan gambaran ideal yang cenderung menutupi dampak negatif di baliknya. Mulai dari kemacetan yang tak terkendali hingga overtourism. Tidak adanya transparansi tentang kondisi lingkungan, overtourism maupun legalitas usaha menjadi bentuk pelanggaran prinsip keterbukaan informasi kepada publik. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi, beberapa langkah strategis pertama kali dapat diterapkan adalah pengelola harus segera melengkapi semua izin yang diwajibkan, mulai dari izin usaha pariwisata, izin lingkungan, izin bangunan gedung, hingga izin pemanfaatan tata ruang. Setelah itu, pembayaran tunggakan pajak dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan dengan instansi pajak daerah. Agar kasus tersebut tidak terulang kembali, audit secara berkala penting untuk dilakukan untuk memantau dampak operasional wisatawan. Untuk dampak lingkungan, solusi yang dapat diterapkan adalah dengan penggunaan material bangunan bersertifikat Green Label dan bahan lokal yang ramah lingkungan, seperti kayu bersertifikat, bata ramah lingkungan, serta beton rendah karbon. Selain itu, konservasi pohon dan vegetasi asli perlu dilakukan demi menjaga keseimbangan ekosistem. Solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki citra destinasi adalah dengan pengelola perlu secara terbuka menyampaikan proses perbaikan izin, pemenuhan kewajiban pajak, dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Selain itu, sertifikasi resmi di bidang lingkungan juga akan turut memperkuat kredibilitas di mata wisatawan. Kasus Santera de la Ponte ini menjadi pengingat pentingnya etika bisnis, kepatuhan hukum, dan keberlanjutan dalam industri pariwisata. Karena sejatinya wisata yang indah harus berjalan seiring dengan tanggung jawab yang ada. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.